setia Infojek, Sosper Pariwisata Ayahanda Makmur menjadi wadah silaturahmi warga sekitar. Mari simak liputan selengkapnya. Dalam rangka ikut turut serta mendukung pembangunan sektor pariwisata di Kalimantan Timur secara umumnya dan di Kabupaten Berau secara khususnya, maka diperlukanlah regulasi-regulasi pendukung yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat sebagai dasar acuan rencana pembangunan sektor kepariwisataan daerah tersebut dan disosialisasikan penyebarluasan informasi perdanya kepada masyarakat sekitar Kalimantan Timur. Peraturan daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sampai 2037. Dalam kesempatan kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur yang berasal dari anggota fraksi Partai Gerindra Dapil 6 untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, dan Kota Bontang yakni Dr. Andes Haji Makmur HAPKMM melaksanakan kegiatan rutin berupa sosialisasi dan penyebarluasan peraturan daerah ke-7 terkait perda yang dimaksud. Pada hari Jumat bertepatan tanggal 25 Juli tahun 2025 yang dimulai dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan memilih lokasi di halaman depan rumah Ketua RT 5 Kelurahan Gunung Panjang, Jalan Gunung Panjang, Gang Telaga RT 5, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun jumlah undangan kegiatan sosper ini sebanyak 80 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat sekitar, ketua RT terdekat, dan perwakilan warga setempat. Dalam sambutan Ayahanda Dr. Andes Haji Makmur HAPKMM pada acara pembukaan sosper kali ini, beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap undangan yang telah berkenan menghadiri acara ini walaupun dalam kondisi turun hujan. Beliau menjelaskan konsep acara sosper ini berbeda dengan konsep acara reses dewan pada umumnya, di mana acara reses dewan yang hanya terfokus untuk mendengarkan aspirasi warga untuk bisa segera dimunculkan, tetapi acara sosper lebih terfokus pada sosialisasi dan penyebarluasan peraturan daerah terbaru pada warga setempat yang langsung disampaikan oleh narasumber-narasumber berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Jadi saya mohon maaf, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya mohon dapat dimaafkan Bapak Ibu. Terima kasih juga para pendamping. Itu saya terima kasih kepada Tijo, ketua RT-nya. Saya bangga, ya. Bukan enak ini ketua RT. Ya, walaupun hujan-hujan begini, saya 2 kali sudah. Karena rezeki yang baik di sini hujan, tapi tidak ada masalah. Tentu berbeda, ya, dengan apa yang sampaikan. Kalau kemarin, resis itu mendengar apa kira-kira itu, apa yang bisa saya tunjukkan. Adapun narasumber yang hadir menyampaikan materi sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sampai dengan 2037 adalah Haji Mapasikra MSE dan Dr. Andes Haji Anwar. Narasumber Haji Mapasikra merupakan mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Berau, menyampaikan bahwasannya kegiatan berpariwisata di era kemajuan teknologi digitalisasi dapat dilakukan melalui bantuan berbagai platform media sosial dan e-commerce yang tersedia dalam jaringan online untuk mempromosikan dan menjual produk wisata, souvenir oleh-oleh, dan kuliner. Sedangkan narasumber Dr. Andes Haji Anwar menyampaikan materi seputar konsep membangun desa masyarakat sadar wisata melalui Sabta Pesona yang akan mendukung pembangunan sektor pariwisata di daerah tersebut. Adapun Sabta Pesona yang dimaksud meliputi unsur-unsur sebagai berikut: kenangan, aman, ramah, tertib, indah, bersih, dan sejuk. Dengan adanya konsep Sabta Pesona, diharapkan dapat meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke destinasi objek wisata, tumbuhnya iklim usaha kepariwisataan yang prospektif, meningkatkan lapangan pekerjaan dan peluang pendapatan, serta dampak ekonomi multiganda pariwisata bagi masyarakat atau menumbuhkan ekonomi kreatif. Nah, karena ini sesuatu yang harus kita sampaikan, maka mungkin
tidak mungkin saya sampaikan ini secara utuh ya. Artinya secara batang tubuhnya. Peraturan ini kan banyak asalnya, banyak hal-hal yang diatur, bagaimana perencanaannya dan sebagainya, apa sumber hukumnya. Jelas nanti saya akan mengambil sudut pandang sesuai dengan materi ini, hal-hal yang sifatnya praktis. Membangun masyarakat desa sadar wisata melalui wisata pesona. Sebenarnya nomenklatur desa ini bisa disamakan dengan kelurahan atau masyarakat yang masih sederhana atau masyarakat peralihan gitu. Ada 3 pengertian di sini: masyarakat desa sendiri, sadar wisata sendiri, wisata pesona sendiri. Kenapa kita membangun masyarakat desa? Nah, itu ada sebabnya. Kita tahu bahwa ada satu perbedaan yang mencolok antara pembangunan masyarakat di pedesaan dengan perkotaan. Mungkin di perkotaan ini fasilitas sosialnya lengkap, di pedesaan kurang. Nah, makanya bagaimana supaya orang betah, maka dibuatlah kesetaraan. Maka mulailah ada program-program, kalau kita lihat pemerintah itu membangun dari pinggiran, macam-macam lah istilah-istilah itu yang sering dengar di televisi itu. Kenapa? Supaya orang tidak banyak rame-rame pergi ke perkotaan. Nah, kemudian alasan yang lain adalah pemerataan pembangunan. Kemudian kita memberdayakan ekonomi lokal. Ekonomi itu ditingkatkan. Kalau orang ekonomi maju di pedesaan, maka ekonomi akan jalan mengalir gitu. Kemudian peluang kerja. Kita tahu bahwa kalau kita bekerja di tambang, di mana banyak PHK, sebenarnya kita bisa bekerja sendiri. Semoga Perda Pariwisata Berau dapat mendukung ekonomi kreatif. Kru Liputan Infojek undur diri. Sampai jumpa liputan berikutnya.